Praktis kan? Jadi enak sekali nanti ketika kita presentasi di Google Meet maupun di Zoom. Sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba eh, membuat apa yang sudah kita lakukan kemarin bisa muncul di Google Meet ya. Nah, saya akan mencoba di Google Meet, tapi teman-teman juga bisa mencobanya di Zoom maupun di Webex sama saja. Nah, pertama kali ya teman-teman, kita akan beralih ke layar dulu. Saya akan beralih ke layar satunya dulu ya. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman pertama kali harus download dulu yang namanya OBS Virtual Cam. Teman-teman search ada di Google, cari di Google Virtual Cam OBS. Nanti linknya bisa saya taruh di bagian bawah ya. Kalau teman-teman bingung nyarinya di mana, nanti linknya saya taruh di bawah. Tenang aja. Ya, dibuka dulu. Kemudian teman-teman lihat di sini ada Virtual Cam OBS, diklik saja. Nanti kita dibawa ke halaman dari virtual camnya. Nah, ada banyak informasi bla 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 bla, nggak usah dibaca lah ya, atau mau baca juga boleh lah ya. Kalau saya langsung aja nih go to download. Go to download. Klik aja, tunggu sebentar. Nanti halaman download akan muncul. Nah, ini halaman download saya sudah muncul. Download saja installernya, download ya. Tunggu sebentar sampai dengan downloadnya selesai. Nah, ini sedang download. Nah, udah selesai. Kalau sudah, seperti biasa ya, teman-teman bisa lakukan instalasi, open aja ya. Atau teman-teman tadi download di mana, dibuka aja filenya. Nanti akan ada petunjuk instalasi. Ya, petunjuk instalasi seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal accept, next, next, ya, ini ya, next, next, install. Nah, ini tempat saya sudah terinstall ya. Ini nanti di next lagi, setelah di next selesai ya, setelah selesai ya, ini tempat saya anggap aja sudah selesai ya, karena di tempat saya sudah terinstall ini teman-teman. Jadi kalau saya next lagi ini nanti OBS-nya nutup ya. Ini teman-teman nanti install seperti biasa, next 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 gitu ya. Oke. Setelah teman-teman install ya OBS Virtual Cam-nya, jangan lupa ya OBS Virtual Cam. Kemudian teman-teman sekarang buka OBS-nya. Nah, untuk itu saya akan coba buka OBS-nya ya. Bentar teman-teman, saya buka OBS-nya. Ya, teman-teman, saya sudah buka OBS-nya di sini. Nah, setelah teman-teman install Virtual Cam-nya, maka kalau teman-teman masuk ke bagian tools, kemudian di sini ada menu namanya Virtual Cam. Nah, menu ini akan muncul baru setelah teman-teman install Virtual Cam. Jadi kalau teman-teman tadi belum install, teman-teman buka OBS teman-teman nggak ada menu ini. Setelah diinstal nanti ada. Virtual Cam-nya diklik aja ya. Pastikan ya teman-teman lihat di sini, pastikan di sini auto start-nya teman-teman centang. Ini ada auto start ya. Pastikan tercentang ya. Kemudian keep aspect ratio juga ya, kalau misalnya teman-teman mau supaya aspek rasionya tetap. Nah, ini kemudian pilih target kamera ya. Di sini ada OBS kamera 2, 3, 4. Nah, sebenarnya nggak usah dipilih, teman-teman biarkan aja ke defaultnya yaitu OBS kamera. Kemudian ini ada buffer frame. Jadi karena dia nanti ada buffering, nah kita bisa membuffer berapa? 3 misalnya. Nggak usah ditakuti kalau teman-teman bingung, biarin aja nggak apa-apa. Kemudian tekan start. Nah, tekan start. Ini kalau teman-teman baru pertama kali instalasi. Nah, setelah teman-teman lakukan ini, ketika teman-teman buka OBS, karena sini sudah auto start, maka virtual cam-nya otomatis langsung hidup ya, langsung hidup. Nah, artinya apa sebenarnya di sini? Artinya virtual cam ini akan membuat sebuah kamera ya, kamera virtual. Jadi kita punya webcam ya, webcam yang kita pakai saat ini nih. Ya, nah, ini ada gambarnya saya ya. Itu adalah webcam saya. Kemudian dia juga mengemulasikan sebuah webcam virtual ya di dalam komputer kita yang gambarnya itu berasal dari output OBS yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh ya teman-teman ya. Kalau ini udah jalan kayak gini, ya close. Sekarang saya akan coba buka Google Meet ya. Teman-teman, saya akan balik lagi ke Windows lagi untuk yang Google Meet-nya. Ya, sebentar ya. Ya, balikan lagi ke Google Meet-nya. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba buka Google Meet-nya. Saya sudah buka ini di tab baru Google Meet ya. Teman-teman tinggal buka saja lah ya, bisa ya. Kemudian join or start meeting, klik. Kemudian kasih nama meetingnya. Testing. Oke. Continue. Nanti dia akan
membuka halaman untuk testing kamera ya. Wah, di sini nih teman-teman. Saya kan ada gambarnya di sini, di dalamnya ada gambar lagi, Kenapa? Karena ini saya menggunakan OBS, kemudian di kameranya di OBS-in lagi, jadi gambarnya seperti itu. Ini gambar yang teman-teman lihat ini berasal dari OBS ya. Ya, teman-teman bisa klik di sini option setting, dipilih di sini. Kalau saya bagian videonya saya pilih dari sini adalah OBS kamera. Ya, jangan yang webcam yang tadi teman-teman punya ya, jangan, tapi pakai OBS kamera. Kenapa? Karena webcamnya dipakai oleh OBS, sedangkan OBS-nya itu membuat virtual kamera tadi ya, namanya adalah OBS kamera. Dan nah, kalau sudah teman-teman join aja. Baik teman-teman, untuk memudahkan gambaran teman-teman mengenai apa yang terjadi saat ini ya, kita lihat di sini. Ketika kita sudah mengeset di sini virtual cam-nya menggunakan tadi ya OBS, maka kamera yang ada di Google Meet itu akan menjadi hasil dari output OBS ini. Teman-teman lihat di sini saya punya OBS, di sini punya Google Meet-nya. Coba saya pindah ya dari screen 1 ke screen 2. Ya, ini screen 2 ya yang isinya tadi gambar itu. Kalau saya transisikan, nah di Google Meet juga ikut berubah. Tapi lihat teman-teman, wah tulisannya terbalik-balik ya. Karena apa? Di sini kita ke tools, virtual cam, kita buat ini horizontal flip. Jadi deh tulisannya udah bener lagi. Nah, itu kalau tulisannya kebalik ya. Jadi teman-teman sebelum presentasi nanti pastikan dulu ke audiens, apakah tulisan saya kebalik nggak? Kalau kebalik, teman-teman tinggal balik lagi aja. Nah, ini di OBS-nya, ini di di Google Meet-nya. Saya mau balikin lagi ke screen 1 misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini lagi. Praktis kan? Jadi enak sekali nanti ketika kita presentasi di Google Meet maupun di Zoom. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya pakai Zoom? Sama aja, karena ini virtual cam, jadi nanti teman-teman di Zoom juga pilihnya kameranya OBS ya. Jangan pilih kamera webcam teman-teman atau kamera DSLR yang terhubung ke komputer teman-teman, karena webcam maupun DSLR yang teman-teman gunakan itu sudah digunakan oleh OBS ya. Nah, teman-teman pakainya adalah yang OBS-nya saja. Nah, sekarang untuk mengimprove gambar di Google Meet itu kita perlu ke bagian setting ya. Teman-teman lihat ke setting, kemudian ke video. Teman-teman pastikan di sini menggunakan resolusinya paling tinggi, high definition 720 ya, antara send dan receive-nya. Jadi dua-duanya, mengirim dan menerima, menggunakan resolusi paling tinggi. Jadi gambar teman-teman akan bersih ya, akan jernih di penerima di sebelah sananya. Jadi presentasinya akan terlihat lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa ya antara yang satu yaitu Google Meet dan yang satunya adalah OBS. Terhubung ya, sudah terhubung. Gampang sekali. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika teman-teman suka konten seperti ini, like dan share ya ke teman-teman yang lain biar semuanya bisa tahu ya. Jadi ilmu itu jangan disimpan, jangan diumpetin, informasi jangan diumpetin, tapi diberikan ke yang lain. Itu akan lebih bermanfaat buat orang banyak. Itu ya teman-teman. Share sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu, biar banyak yang bisa ya. Share video ini ke teman, guru, dosen, maupun adik-adik SMA maupun yang mana saja. Yang penting mereka tahu dan bisa menerapkannya. Ya, itu saja. Pekan depan atau mungkin ya beberapa hari lagi kita akan coba buat video bagaimana mengakali ya supaya kalau kita menggunakan virtual cam ini kan audionya nggak bisa masuk, audio misalnya kita setel YouTube ya atau musik atau film atau apapun itu di dalam presentasi kita nggak bisa masuk. Kenapa? Yang bisa masuk hanya yang bisa melalui mikrofon ini. Nah, di video berikutnya kita akan coba supaya media-media yang lain juga nanti suaranya masuk ke dalam presentasi kita. Nah, bagaimana caranya? Terus ikuti channel ini dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.